Pernah nggak kamu bertemu seseorang yang hampir nggak pernah muncul di media sosial? Bukan sekadar jarang, tapi sampai bikin kamu bertanya, orang ini sebenarnya masih aktif nggak sih? Atau mungkin kamu kenal tipe orang yang akunnya ada, foto profilnya terpasang, tapi unggahannya cuma 2 dalam beberapa tahun. Padahal jelas mereka punya kamera, punya ponsel, bahkan mungkin jago mengambil gambar saat memotret orang lain. Tapi saat soal dirinya sendiri, hampir tidak ada jejak. Seolah hidupnya lebih banyak berjalan di dunia nyata. Sementara internet hanya tempat singgah, bukan ruang untuk memamerkan siapa dirinya. Lucunya saat melihat orang seperti ini, banyak orang langsung berasumsi. Mungkin dia insecure, atau mungkin dia nggak percaya diri, padahal alasan dibaliknya sering jauh lebih menarik. Ada penjelasan psikologis mengapa orang seperti ini terasa berbeda. Ini bukan hanya soal gaya hidup, tapi tentang cara mereka memandang diri, memandang dunia, dan memaknai hubungan antara identitas pribadi dengan ruang digital. Bahkan setelah memahami alasannya, mungkin kamu akan berpikir, jangan-jangan aku juga seperti ini. Yang menarik, orang yang jarang mengunggah foto bukan berarti sombong atau merasa dirinya terlalu penting untuk berbagi. Justru kebalikannya, mereka biasanya sangat selektif. Dalam psikologi, kecenderungan ini bisa dikaitkan dengan control identity, yaitu memilih dengan sadar apa yang ingin ditampilkan. Bukan hadir begitu saja tanpa arah di internet. Mereka sadar unggahan sekecil apapun bisa membentuk cara orang memandang mereka. Mereka tidak tertarik hidupnya dikendalikan dorongan untuk terus terlihat. Dalam pikiran mereka ada prinsip sederhana namun kuat. Tidak semua orang perlu tahu tentang hidupku. Dan itu bukan tanda tertutup atau antisosial. Justru sering menjadi tanda bahwa mereka cukup nyaman dengan dirinya sendiri, tanpa membutuhkan validasi publik untuk merasa berharga. Mereka tidak mengejar tepuk tangan, tidak menunggu komentar, tidak menggantungkan harga diri pada jumlah likes. Orang yang jarang mengunggah sesuatu seringkali memiliki kestabilan emosi yang baik. Bukan berarti yang aktif posting tidak demikian, tapi mereka yang membatasi diri di ruang digital biasanya punya self-control lebih kuat. Mereka mampu menahan diri untuk tidak ikut arus. Tidak merasa harus selalu tampil. Tidak tergesa-gesa menunjukkan hidupnya. Mereka tahu kapan hadir, kapan diam, dan kapan menjaga jarak. Dalam psikologi ini dekat dengan konsep emotional regulation. Dan di zaman serba cepat, kemampuan seperti ini justru semakin langka. Seringkali mereka tampak misterius, tapi dalam arti yang menarik. Di lingkungan pertemanan, mereka mungkin pendiam, tak banyak bicara, tapi saat bicara biasanya bermakna. Mereka bukan pusat perhatian, namun justru membuat orang penasaran, seperti gunung es, yang terlihat hanya sedikit, tapi menyimpan banyak di bawah permukaan. Yang membuat mereka menarik adalah mereka tidak mengejar pengakuan. Bukan karena tidak suka dihargai, tapi karena mereka tahu hidup tidak perlu diukur dari respons internet. Dalam psikologi, ini berkaitan dengan internal validation. Sumber rasa cukup mereka berasal dari dalam, bukan dari penilaian orang asing. Dan menariknya, orang dengan sumber kebahagiaan seperti ini biasanya lebih tahan terhadap tekanan sosial. Kamu mungkin pernah melihat orang yang setiap momen kecil harus diposting, harus dipamerkan. Sebaliknya, mereka yang jarang posting justru memilih menikmati momen tanpa sibuk mendokumentasikan. Saat orang lain sibuk mencari angle terbaik, mereka tenggelam menikmati suasana. Tanpa filter, tanpa kamera, tanpa pencitraan. Psikologi menyebut ini present living. Hidup sungguh hadir di saat ini. Mereka lebih peduli pada pengalaman nyata dibanding versi ideal yang ingin ditampilkan. Pernah merasakan waktu berlalu begitu cepat saat kamu sangat menikmati sesuatu? Tahu-tahu sore jadi malam. Begitulah hidup yang sering mereka jalani. Mereka hadir, mereka merasakan, dan kadang memilih menyimpan momen itu hanya untuk dirinya. Menariknya lagi, mereka sering lebih memilih diam daripada salah bicara. Biasanya mereka bukan pencari drama. Mereka tidak ingin mudah disalahpahami, tidak ingin membuka celah untuk konflik yang tak perlu. Mereka memikirkan ucapan sebelum berbicara, memikirkan tindakan sebelum melangkah. Di era internet yang serba terbuka, sifat ini terasa berharga. Kamu mungkin pernah hendak mengomentari sesuatu, lalu berpikir, perlu nggak ya? Lalu memilih diam. Itu bukan takut, itu kedewasaan. Dan ada hal menarik lain. Orang yang jarang muncul justru sering paling dicari. Aneh tapi nyata. Semakin jarang seseorang terlihat, semakin besar rasa penasaran orang. Orang bertanya-tanya, seperti apa hidupnya? Apa yang sedang ia lakukan? Bagaimana kesehariannya? Dan tanpa berusaha apapun, ia bisa terlihat lebih menonjol dibanding mereka yang selalu hadir di timeline. Fenomena ini dikenal sebagai the mystery effect.
Sesuatu yang jarang terlihat sering terasa lebih menarik, karena manusia secara alami tertarik pada hal yang belum sepenuhnya bisa ditebak. Saat seseorang tidak mengumbar hidupnya, orang lain mengisi kekosongan itu dengan imajinasi. Dan rasa penasaran itu kuat. Itu sebabnya orang seperti ini sering dianggap lebih dewasa, lebih berwibawa, atau terasa berbeda. Kalau dipikir lagi, dunia digital sekarang membuat misteri jadi langka. Semua orang berlomba menunjukkan keseharian, pencapaian emosi, bahkan hal yang sangat pribadi. Di tengah arus seperti itu, orang yang memilih diam justru terasa seperti oasis. Mereka memberi ruang untuk diterka, menjaga jarak yang sehat antara diri dan publik. Dan jarak itu justru memberi kesan kedalaman. Tidak semua orang mampu nyaman hidup di balik layar. Butuh kepercayaan diri untuk tidak ikut berlomba terlihat, untuk merasa cukup menjadi diri sendiri tanpa penonton. Orang yang jarang posting sering punya ketenangan batin tertentu. Mereka paham, hidup tidak selalu harus diumumkan. Pencapaian tidak selalu perlu dipamerkan. Kebahagiaan tidak selalu harus diumbar. Dan satu hal yang kerap luput, mereka sering lebih sadar risiko dunia digital. Internet tak selalu ramah, kadang keras, kadang salah paham lahir dari hal kecil. Setiap unggahan membuka pintu bagi penilaian. Mereka sadar itu, bukan karena takut, tapi karena bijaksana. Mereka tahu tidak semua hal perlu terlihat. Ada bagian hidup yang lebih aman jika tetap privat. Karena setiap unggahan bisa membawa komentar negatif, iri orang lain, drama yang tak perlu, salah tafsir. Dan mereka memilih tidak menghabiskan energi untuk itu. Alih-alih sibuk menampilkan hidup, mereka fokus membangun kualitas hidup. Relasi, kesehatan mental, pekerjaan, perjalanan pribadi, hal-hal yang penting meski tak dipublikasikan. Mereka juga cenderung sangat menghargai dunia nyata. Saat berada di momen penting, mereka ingin hadir utuh. Saat orang sibuk memburu pencahayaan terbaik, mereka menikmati suasananya. Kadang yang ingin mereka simpan adalah rasa, bukan foto. Karena mereka tahu, foto menangkap momen, tapi pengalaman memberi makna. Mereka percaya tidak semua kebahagiaan perlu bukti visual. Dan itu membuat hidup terasa lebih tulus. Hidup agak misterius bukan berarti hidup sepi. Mereka tetap punya teman, tetap bersosialisasi, tetap hadir. Hanya saja internet bukan panggung utama hidup mereka. Mereka memilih ruang yang lebih privat, lebih aman, lebih selaras dengan dirinya. Ada satu sifat lain yang sering dimiliki. Mereka lebih suka diam daripada salah bicara di internet. Karena satu kalimat bisa ditafsirkan macam-macam. Satu foto bisa memicu komentar aneh. Satu unggahan bisa memulai perdebatan panjang. Dan mereka tak tertarik dengan kebisingan itu. Mereka lebih suka menjaga damai. Di tengah dunia digital yang bising, keheningan justru kekuatan. Mereka sadar kata-kata mencerminkan diri, maka mereka hati-hati. Dan kehati-hatian itu membuat mereka terlihat matang, stabil, dapat dipercaya. Seringkali justru orang-orang seperti inilah yang paling dihormati. Mereka tak berusaha tampak bijak, tapi sikapnya berbicara sendiri. Tak mengejar sorotan, tapi sorotan datang sendiri. Karena pada akhirnya mereka memahami nilai privasi. Ada hal-hal yang lebih baik tetap pribadi. Bukan karena menutup diri, tapi karena menghargai batas. Dalam dunia yang serba ingin tahu, menjaga sebagian hidup tetap privat adalah bentuk kesehatan mental. Orang yang jarang posting bukan berarti antisosial. Mereka punya kehidupan, punya hal yang dibanggakan, punya kebahagiaan. Hanya saja mereka tidak merasa semuanya perlu jadi konsumsi publik. Mereka tak merasa harus membuktikan apapun. Menariknya, ketika seseorang tidak banyak menunjukkan, orang justru memperhatikan detail kecil tentang dirinya. Cara bicara, cara bersikap, cara membawa diri. Personanya terbentuk bukan dari unggahan, tapi dari kehadiran yang autentik. Mereka memberi kesan kuat tanpa berlebihan. Mereka tidak bermain untuk pencitraan. Mereka bermain untuk keaslian. Itulah mengapa mereka sering dihormati tanpa meminta dihormati. Karena ketenangan itu sendiri adalah kekuatan. Banyak dari mereka juga memiliki self-awareness yang tinggi. Mereka melihat diri dengan jujur, bukan dari cara orang lain menilai. Dan itu tanda pondasi kepribadian yang kokoh. Kritik tidak mudah menggoyahkan. Pujian tidak membuat lupa diri. Komentar negatif tidak menjatuhkan. Mereka berjalan dengan ritmenya sendiri. Bukan ikut arus, tapi memilih jalannya. Dan menariknya, sering mereka tidak sedang berusaha terlihat misterius. Mereka hanya hidup dengan cara yang paling nyaman bagi dirinya. Misteri itu muncul alami, dan justru karena alami, terasa autentik. Kalau kamu termasuk orang yang jarang posting, lebih suka diam, lebih suka hadir tanpa banyak terlihat, itu bukan berarti ada yang salah. Bukan berarti kamu kurang percaya diri.
Bukan berarti tak punya sesuatu untuk ditunjukkan. Bisa jadi justru kamu punya kualitas yang tak banyak dimiliki orang. Kontrol diri, ketenangan, kesadaran diri. Kamu bisa menikmati hidup tanpa perlu selalu membuktikannya. Bisa bahagia tanpa menunggu dipuji. Dan itu kekuatan. Kamu tahu hidupmu tidak harus jadi tontonan. Privasi bukan kelemahan. Tidak tampil bukan berarti tidak ada. Kamu mungkin tenang, tapi bukan berarti tidak bertumbuh. Kamu mungkin jarang terlihat, tapi bukan berarti tidak bersinar. Kamu hanya memilih bersinar di tempat yang paling penting, kehidupan nyata. Jadi kalau kamu tipe orang yang menjaga ruang pribadinya, ingat satu hal. Kamu tidak kurang. Kamu tidak ketinggalan. Kamu tidak membosankan. Kamu punya sesuatu yang membuatmu berbeda. Lebih kokoh, lebih matang, lebih autentik. Kamu punya kontrol diri, punya ketenangan, punya kesadaran diri. Dan itu bukan kekurangan, itu kelebihan.